Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Garasi Mopkas Jogja. Kali ini saya ingin sharing teman-teman tips untuk mencari mobil bekas dengan kondisi yang bisa kita maksimalkan. Intinya gimana caranya cari unit terbaik mobil bekas, mulai dari apa saja yang harus kita cek yang menjadi prioritas, kemudian sampai ke hal-hal yang minor-minor yang harus kita juga perlu ketahui tentang unit yang akan kita beli itu. Pertama, yang prioritas yang harus kita cek mulai dari bodi teman-teman ya. Bodi unitnya. Kalau dari jarak kurang lebih begini ya, 1-2 meter begini, ini buat yang pengalaman yang nggak tahu, yang awam, kita sudah bisa mulai screening kurang lebih 50-60% kondisi unit, atau bahkan mungkin sampai 70% kondisi unit itu bagus, layak, ori atau enggak gitu teman-teman. Kemudian lekukannya masih lempeng atau sudah banyak keriting gitu ya, banyak kelihatan repair, atau catnya bergelombang gitu, tidak, pantulannya tidak seperti mobil yang masih bagus gitu ya. Kemudian yang kita harus dekati juga nanti nut-nutnya gini, ini jarak-jarak antar part-part bodi gitu ya. Ini begini, kalau bumper sih masih lah ya, minor gitu, wajar biasanya. Ini itu kita kelilingi teman-teman, kita harus kelilingi semuanya dulu dari mata telanjang kita gitulah ya. Nah, itu kita kelilingi dulu. Nanti biasanya yang agak mencurigakan akan kelihatan, karena ini memang masih utuh, tulang-tulang bodinya semua masih utuh. Tapi yang penting harus kita kelilingi dulu untuk, biasanya sambil kita ketuk-ketuk itu maksudnya untuk kita mendengar dia itu masih tipis bodinya atau sudah dempulan gitu teman. Karena kalau dempulan tuh suaranya berat, Nah, kalau ini karena masih minim dempul atau hampir semuanya ori ya, belum ada dempul ya, suaranya enak banget teman-teman. Nah itu contoh, ini ada mulai kelihatan ada minus ini. Nah, kalau buat saya ini minus minor ya teman-teman ya. Tapi masih ori. Melakukan, kemudian nut-nutnya kita perhatikan gitu ya. Terus barangkali ada part-part yang minus, contoh tadi ketemu gitu ya di belakang lampu contohnya. Nah itu akan kelihatan dulu, akan kita screening dulu. Nah ini kan retak nih teman-teman ya, lampu kiri belakang gitu teman. Nah itu akan kelihatan dulu. Nah bodi itu dulu yang pertama ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah begitu kita cek catnya, ini ori atau enggak gitu-gitu teman-teman. Oh ini masih ori. Nah cat ori, spet atau cat ulang itu bisa kita lihat indikasinya dari hal-hal begini teman-teman. Nah kalau masih begini, ini masih ori teman-teman, nggak ada sambungan di sini. Nah kalau yang cat ulang biasanya kelihatan nih teman-teman ya, di sini sudah nggak sama. Nah ini masih cat orinya teman-teman, terutama yang, karena kalau cat ulang biasanya karet-karet ini yang dicopot teman-teman. Nah di sini kelihatan teman-teman, sambungan catnya biasanya kelihatan, atau di teman-teman ya. Nah kalau di situ ternyata nggak kelihatan seperti ori gitu ya, nah itu biasanya di daerah-daerah sini sambungan-sambungan catnya. Nah biasanya tuh di daerah-daerah sini teman-teman, karena ini ori ya, semuanya masih utuh teman-teman ya, sambungan-sambungan di sini. Kalau dia full jarang-jarang teman-teman ya, gebyur itu full semua dicopoti semua, ini jarang-jarang. Tapi kalau full pun nanti akan beda, tapi ya biasanya butuh orang pengalaman untuk tahu yang di gebyurnya itu sampai dicopoti semua sampai rangka-rangkanya. Biasanya hanya luar-luarnya ini teman-teman, walaupun cat gebyur gitu siram, tapi hanya luar-luarnya, jadi sambungannya biasanya kelihatan teman-teman. Contoh di sini nih, tapi karena ini ori nggak ada teman-teman ya. Ini itu prioritas pertama yang harus kamu cek ya. Lakukan itu, kamu cek semua. Nah begini-begini teman-teman ya.
apa namanya, nat-nat ini, sama ada keriting atau enggak, kira-kira bekas repair atau enggak gitu bodi-bodinya teman-teman ya. Yang kedua biasanya saya ngecek ke kabin mesinnya ya. Oke, saya buka dulu teman-teman kap mesinnya untuk lihat secara fisik. Belum saya nyalakan biasanya teman-teman. Baik, saya ngecek pertama kali itu biasanya saya usahakan mesin dingin teman-teman, biar enak ngeceknya dan tahu posisi mesin waktu dingin. Nah langsung saya biasanya cek ke tulangan sini. Biasanya kalau dari luar sini kelihatan lempeng ya, bagian sini kelihatan lempeng, otomatis biasanya sini juga lempeng, tapi dimanapun harus kita cek double ibaratnya teman-teman. Nah ini kan masih asli, masih ori semua gitu teman-teman ya. Paling tidak tetap kita harus cek untuk memastikan. Nah ini kalau masih begini berarti masih segel teman-teman, bautnya belum pernah dilepas. Tapi saya juga menemukan beberapa ya yang bautnya segel tapi sudah cat luarnya sini, cat ulang. Bisa aja teman, karena nggak dicopot gitu ya, bisa. Nah tapi ini masih ori dan masih segel, contoh begini teman. Nah ini saya pastikan dulu, kita pastikan dulu yang sini itu lempeng aman, tidak ada bekas repair, tidak ada, artinya tidak ada bekas tabrak teman-teman, masih utuh gitu ya. Nah kemudian ini ke sini nih, nah tulangan sini teman-teman, nah ini benar-benar masih ori juga gitu ya. Nah kalau repair atau cat ulang biasanya ada sambungan cat di sini. Nah karena ini enggak spek dan masih ori, nggak ada ya teman-teman ya. Sama yang kiri juga begitu teman-teman. Nah sampai ke sini ya, intinya tulangan-tulangan dulu teman-teman kalau yang saya cek. Kemudian ada ini kan besi-besi tulangan nih, saya cek semua itu ada keritingnya enggak, walaupun dicat ulang. Kalau bekas tabrak biasanya tetap ada keriting-keritingnya teman-teman. Nah kalau masih lempeng gini, masih ori, nah itu bagus teman-teman ya. Ini besi-besi gitu sampai yang bawah-bawah ini teman-teman, lihat enggak ya. Nah ini besi-besi ini dicek semua teman-teman. Nah ini kan besi teman-teman ya, tulangan. Nah kalau ada keriting-keriting atau dicat ulang itu harus curiga teman-teman, harus memperhatikannya lebih jeli lagi. Yang sini-sini apa namanya, dudukan support shock gitu teman-teman ya. Nah kemudian baru ke area mesin sini teman-teman, lihat mana ada yang rembes atau enggak. Kalau ini kering banget, bagus. Nah ini rekomendasi teman-teman, ini kering semua ya, banyak bautnya masih segel teman-teman ya, belum pernah dibongkar gitu, itu yang bagus teman-teman ya, masih segel baut-bautnya, belum pernah dibongkar tapi apa, nah ya bagus gitu teman-teman. Nah ngeceknya begitu sampai ke bawah sana ada rembes atau enggak di situ-situ gitu, disenterin teman-teman, kalau gelap disenterin ya. Nah usahakan selalu bawa senter untuk itu ngecek bagian dalam, karena kalau saya itu enggak ambil yang atas rembes, tengah rembes, bawah rembes saya enggak ambil. Kalau bawah rembes mobil manual biasanya hanya silker as, nah itu saya masih apa namanya toleransi, dan itu langsung kita ganti gitu teman-teman biasanya ya. Nah itu yang harus kita cek ya, bagian ruang mesin ini. Jadi keutuhan apa namanya tulang-tulangan, kemudian ya harus utuh gitu ya, kemudian ada rembes enggaknya di bagian mesin gitu teman-teman. Nah yang sisi depan sudah, saya biasanya langsung ke bagian belakang, lihat memastikan adakah bekas repair atau bekas tabrak bagian belakang ini teman-teman ya. Nah mulai dari sini tulangan-tulangan ini nih teman-teman. Nah ini kan ada, ini masih aslinya teman-teman ya, dan lempeng kelihatan teman-teman, kalau bekas repair itu kelihatan. Ini masih lempeng semua ya, masih utuh orinya teman-teman, tinggal diperhatikan dengan teliti gitu teman-teman. Kemudian turun ke sini nih teman-teman, nah ya bagian lampu sini. Terus kalau bisa diambil, kalau masih lempeng kayak gini, kalau saya nggak copot karet ya, tapi kalau teman-teman mau pastikan begini, bisa begini. Nah ini masih
masih teman-teman ya, masih benar-benar lempeng ya itu. Nah ini masih benar-benar lempeng, tapi kalau kadang-kadang ada yang memang nggak pernah dibuka dan masih lempeng itu nggak perlu menurut saya karetnya, nanti takutnya ini sobek teman-teman, rusak. Kalau kamu beli, kalau nggak akhirnya nggak kamu beli kan merugikan orang lain gitu ya. Kemudian dilihat di sisi-sisi dalam kalau saya ya. Nah, memastikan ban serepnya itu full size atau gimana, sama itu teman-teman dibuka sekalian sini ya untuk cek di bawah itu ada korosi atau enggak gitu teman-teman ya. Saya contoh ini. Nah itu kalau kayak gini masih aman teman-teman ya. Terus dibuka sebelah sini teman-teman. Nah nih ya. Nah kalau masih ori kelihatan, kalau udah ada repairnya kelihatan. Nah, ini masih ori teman-teman, tulangannya masih oke. Tapi jangan rusak teman-teman ya, dikembalikan. Ini copot nih, ada orang ngecek copot, nggak dipasang lagi pasti kayak gini. Ini aja kan. Nah kita coba buka ini ya, masih orinya. Kemudian di sini nih, tapi karena kalau saya lihat biasanya masih lempeng, aman. Terus dari bawah juga aman gitu teman-teman ya. Nah dari sini nih kalau saya lihat, nah gitu teman-teman nih ya, kelihatan kan teman-teman ya. Nah kalau lempeng, nggak ada bekas, kelihatan bekas repair, nggak keriting-keriting, berarti itu bagus teman-teman, unit recommended. Nah itu belum nyalain mesin teman-teman ya. Saya biasakan, prioritas saya itu fisik dulu, yang kelihatan dulu, nanti baru ke mesin. Tapi kalau nggak rembes kemungkinan bagus kadang teman-teman ya. Yes. Nah langsung masuk ke interior teman-teman ya. Nah tulangan-tulangan ini termasuk dilihat teman-teman ya. Menghindari mobil tabrak samping atau gimana terus ganti pintu atau apa gitu teman-teman ya. Paling enggak ya kita akan tahu ini mobil kondisinya gimana gitu teman-teman secara menyeluruh. Nah dashboard diperhatikan teman-teman ya, salah satu yang prioritas. Nah hal-hal begini nih teman-teman ya, part-part yang penting-penting, jok gitu ya. Kalau saya lebih seneng yang orian begini teman-teman, ori lahir mobilnya seperti apa itu yang ada gitu ya. Nah, lanjut ke setir-setirnya gitu teman-teman ya. Saya juga lebih senang setir yang tidak di retrim, walaupun cover dan retrim nggak masalah, tapi nilai plus yang cukup besar untuk mobil yang kondisinya masih ori seperti ini gitu teman-teman ya. Nah baru lanjut ke suara mesin dan knalpot, apakah ada kebul atau enggak gitu teman-teman. Ini kita nyalakan ya. Oke, baru kita nyalakan, kondisi netral, handrem teman-teman ya. Di sini masih bagus juga teman-teman. Setir masih oke untuk kilometer 163 teman-teman ya. Ya berarti ini nggak banyak teman-teman. Banyak yang orang nyari kilometernya panjang loh, enggak. Ini setahun sekitar 10.000 sampai 12.000 itu sangat recommended untuk pemakaian pribadi teman-teman ya. Kalau mau yang low banget tapi ternyata kamu dapatnya yang diputar kan percuma teman-teman. Ternyata sudah jauh lebih banyak dari 160 contohnya, dengan usia pemakaian 12 sampai 13.000 pemakaian gitu katakanlah, kan malah eman-eman. Nah kamu cek tuh kilometer di pedal-pedal ini teman-teman. Nah ini 160 pun pedalnya masih bagus teman-teman ya, masih tebel banget, sama setir-setirnya juga berarti valid gitu teman-teman. Atau kalau ada recordnya gitu, ini buku servis, buku manual masih ada teman-teman ya, masih lengkap, sama faktur juga ada nih teman-teman ya, lengkap di sini teman-teman. Oke, kita cek bagian mesin, sama setelah dinyalakan cek dulu nih ya, knalpotnya apakah berasap atau enggak gitu teman-teman ya.
aman teman-teman ya, aman, nggak berasap, nggak kebul gitu teman-teman. Nah, kita cek lagi untuk mendengarkan suara mesin dari ya intinya kalau masih bagus ya masih halus teman-teman. Terutama kita cek olinya gitu teman-teman ya. Nah, ini masih, karena ini olinya masih baru teman-teman, baru saya ganti kemarin persis servisnya. Nah, kalau bisa kamu buka ini, tapi nggak masalah. Tapi kalau masih halus, nggak ada suara metal begini, aman teman-teman ya. Ini halus teman-teman, nggak ada yang mencurigakan. Nah, terus kamu cek ini radiator juga ya, termasuk yang ada di reservoir ya, kamu cek juga. Kamu pastikan kalau ternyata unit ini bagus, kamu mau beli, paling enggak kan kalau seandainya dia kehabisan air, kamu isi dulu sampai ke rumah gitu ya. Di rumah nanti dikuras teman-teman, begitu ya. Nah, kemudian lihat indikator sini ya, ada yang nyala atau enggak. Nah, ini indikator pintu masih bagus, kita tutup. Oke, mati. Indikator rem, handrem ya, juga masih bagus, kita cabut. Mati, bagus. Seat belt oke, bagus berarti ya. Indikator bensin masih oke, jam semua oke. RPM masih oke teman-teman. Speedo juga bisa kita tes dengan test drive teman-teman ya. Kemudian di electrical teman-teman, kita coba di tracknya. Oke, yang kanan normal, kiri juga normal teman-teman, saya kasih lihat ya, tutup. Oke, sport window teman-teman ya. Kanan auto oke, kiri oke. Nah, gitu teman-teman, dicek semua ya elektrikalnya intinya teman-teman ya. Nah, kemudian AC juga teman-teman. Nah, kamu cek tuh, kalau kamu punya alatnya ya bagus, kalau enggak ya tinggal dirasakan teman-teman, itu cukup dingin atau enggak gitu ya. Nah, kalau ini masih dingin ya, masih bagus teman-teman ya. Nah, di tengah aja ini sudah cukup dingin teman-teman, masih bagus. Arah semburannya kamu bisa cek masih berfungsi normal apa enggak, itu teman-teman ya. Radio juga bisa kamu cek. Ibu-ibu namanya Gisan. Ini hazard oke, masih normal. Ya itu intinya, kamu cek semua teliti teman-teman, nggak usah buru-buru ya ngecek mobil gitu teman-teman ya. Kelengkapannya apa. Nah, kalau sudah dipastikan semuanya oke, kamu cek surat-suratnya ya. Kalau ada fakturnya, itu faktur kamu cocokkan ke STNK cocokkan ke BPKB. Nah, nanti STNK kamu cocokkan ke nomor rangka, nomor mesin fisiknya gitu teman-teman ya. Nah, itu baru bisa kamu bayar teman-teman kalau unit itu recommended. Oke, mungkin begitu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf pasti ini banyak kurangnya ya, karena ini saya hanya bikin video ya sesimpel mungkin apa yang kita lakukan biasanya di lapangan. Tapi walaupun ya biasanya pengalaman itu sangat mempengaruhi nanti hasil ceknya teman-teman ya. Makanya tetap kami sarankan untuk teman-teman yang ingin mencari unit itu, kalau bisa ya bawa orang profesional, bisa itu bengkel atau memang yang Kirmaster gitu teman-teman, yang memang spesialis, pinter nyari unit, memilih unit gitu ya. Karena kalau salah pilih juga ruginya bisa sangat banyak. Dapatnya unit yang jelek dengan harga juga nggak murah gitu, dengan dandan yang banyak, itu sangat tidak worth it gitu teman-teman. Oke lah, setelah bodi sudah, mesin sudah, interior, electrical, AC apa semuanya sudah, kelengkapan fisik yang lain termasuk dongkrak dan lain-lain kamu pastikan ya, termasuk ban serep sudah. Nah, tinggal test drive teman-teman. Untuk setelah tak pasti mesinnya bagus, kamu perlu tahu di bawah jalan itu gimana, terus transmisinya matic manual sama saja, kalau harus kalian test drive teman-teman untuk tahu. Apalagi kalau matic ya, kalau sudah jeduk, sudah delaynya terlalu lama,
udah kasar intinya ya. Itu PR teman-teman, harus jadi notice gitu, harus kalian note, terus kalian catat teman-teman, terutama juga untuk tahu kaki-kaki. Tapi yang namanya mobil bekas ya, itu sih saya rasa hal-hal normal aja teman-teman. Ya yang lain-lain bisa kamu kalkulasi untuk bahan nego teman-teman. Nah ini yang kita pakai sampelnya, kita jual juga teman-teman ya, masih ready. Vios tipe G, ini build up 2011. Kondisinya begini teman, ori ini ya, cat kebanyakan ori, speknya hanya di bumper. Mesin bagus banget ya, interior ori, ban nih tebel banget lihat ya, tebel banget nih. Produksinya yang depan 2022, kanan kiri ya sama. Oke. Nah yang belakang 2020 produksinya. Nah ini teman-teman, dan masih sangat layak ya. Oke, kanan kiri sama 2020, masih sangat layak ya. Oke ya, masih tebal teman-teman. Mana produksinya ini 2020. Nah aki juga baru teman-teman, ini 2023 bulan 9 kemarin teman-teman ya, aki baru. Nah pakai ini main bagus nih teman-teman, aki ini ya, setara dengan BS. Oke. Nyaman, gak ada suara metal, aman semua, tulangan aman, cat banyak orinya, lampu-lampu juga aman ya. Yang minusnya ini teman-teman ya, nih. Nah ya monggo ya, buat mobil bekas ya wajar kok ada minusnya. Ini malah minim sekali minusnya ya. Kalau yang berminat ini 95 juta apa adanya teman-teman ya, pajak hidup, plat nomor F, bulan 10, atau yang mau atas nama pembeli juga bisa teman-teman. WA saja ya, nomor saya 085 743 171 066 teman-teman ya, 085 743 171 066. Monggo langsung WA atau telepon ya teman-teman boleh ya. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman ya, tips dari kami ya, sharing aja lah ya sahabat. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mencari mobil impiannya, biar bisa memaksimalkan unit yang kamu cari. Maksudnya tuh dari beberapa kondisi kalian bisa pilih yang benar-benar masih rekomendasi, nggak banyak PR gitu teman-teman ya, yang pada akhirnya kalian beli mobil itu nggak ngerepotin gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.